Shalom. Selamat berjumpa kembali di tahun 2025 dalam suasana sukacita. Kita akan bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, Juru Selamat keluarga kita, Juru Selamat kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah dengan Toraja Utara. Toraja Utara. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita, hidup kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, merayakan hari kelahiran Juru Selamat dunia. Disilahkan pesan Natal dari Persekutuan Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Natal 2025. Disilahkan. Sidang masa raya Natal yang terkasih dalam Tuhan, perkenankan saya membacakan pesan Natal Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) tahun 2025 dengan tema
Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saudara-saudari terkasih, hari Natal merupakan perayaan kehadiran Allah dalam Yesus Kristus yang lahir di tengah umat manusia, termasuk di tengah keluarga kita masing-masing. Kita percaya bahwa karya keselamatan Allah terjadi dan dialami di tengah keluarga kita. Menurut Matius 1 ayat 21 sampai 24, Allah memenuhi janji keselamatan melalui kelahiran Yesus, Sang Immanuel, Allah beserta kita, di tengah keluarga pasangan Maria dan Yusuf. Nama Yesus tidak hanya menunjuk pada identitas diri dan karakter seorang manusia, tetapi terutama merujuk pada perannya sebagai pribadi yang menyelamatkan umat yang percaya dari dosa mereka. Matius menegaskan bahwa kelahiran Yesus sebagai Mesias melalui rahim Maria, seorang anak darah, merupakan penggenapan nubuat perjanjian lama. Yesaya 7 ayat 14. Allah melibatkan keluarga pasangan Maria dan Yusuf di dalam karya penyelamatannya atas seluruh umat manusia, meskipun tidak berjalan mulus. Yusuf sebelumnya hendak menceraikan Maria secara diam-diam, tetapi mengurungkan niatnya tersebut setelah mendengarkan perkataan malaikat dalam mimpi. Matius 1 ayat 20 dan 24. Kesediaan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya menunjukkan keterbukaannya sebagai orang yang percaya akan janji penyelamatan Allah dan mengharapkan kedatangan Sang Immanuel. Yusuf meyakini perkataan malaikat dalam mimpi sebagai kebenaran bahwa Allah sedang mengerjakan karya penyelamatannya melalui keluarganya. Maka bersama Maria, ia pun menunjukkan bahwa keluarga yang taat kepada Allah dapat menjadi saluran kasih dan keselamatan bagi dunia. Saudara-saudari terkasih, kelahiran Yesus Kristus di tengah keluarga serta cara Maria dan Yusuf mengubah relasi keluarga dalam terang kehendak Allah sangat relevan untuk memaknai berbagai krisis yang dihadapi keluarga saat ini. Berbagai krisis keluarga yang sering menghancurkannya itu antara lain adalah perpisahan dan bahkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, judi online, pinjaman online, narkoba, individualisme, dan materialisme. Amanat yang tersirat dalam Matius 1 ayat 21 sampai 24 mendorong kita untuk terlibat secara aktif dalam menjadikan keluarga sebagai tempat Allah hadir dan melaksanakan karya penyelamatannya bagi umat manusia. Keluarga adalah tempat di mana suami dan istri mengambil peran yang setara dan bertanggung jawab terhadap pasangannya, anak-anak, dan siapapun yang Tuhan tempatkan dalam keluarga. Keluarga adalah gereja terkecil, tempat di mana kasih Kristus pertama-tama dihidupi. Perayaan Natal menjadi saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan dan mengalami karya Allah yang hadir untuk menyelamatkan melalui pemulihan
dan penguatan kehidupan keluarga. Karena itu, hendaknya keluarga Kristiani menjadi tempat di mana kehendak Allah didengarkan dan dilaksanakan. Hendaknya nilai-nilai Kristiani dihidupi oleh tiap anggota keluarga. Hal itu akan berdampak baik bagi gereja, bangsa, dan dunia. Saat ini, gereja Indonesia dan umat manusia juga mengalami aneka krisis terkait kebangsaan, kekerasan kemanusiaan, ekologi, pendidikan, dan budaya. Salah satu akar dari berbagai persoalan tersebut adalah kecenderungan manusia yang lebih mengikuti keinginannya sendiri daripada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, keluarga-keluarga perlu dengan tekun dan cermat mendengarkan dan mengutamakan Tuhan, sehingga kita sungguh mengalami karya penyelamatan Tuhan, memiliki daya tahan, dan menjadi berkat di tengah berbagai krisis yang ada. Karena pentingnya keluarga sebagai tempat Allah hadir dan mengerjakan karya penyelamatan bagi umat manusia, sudah semestinya keluarga-keluarga Kristiani ini didampingi dengan serius dan berkelanjutan sejak masa persiapan, saat pernikahan, dan sepanjang perjalanan selanjutnya. Kami mengajak keluarga-keluarga Kristiani untuk mengalami kehadiran Tuhan dan memulihkan kembali relasi dengan Allah dan manusia dan sesama. Sebagaimana telah diteladankan oleh keluarga kudus di Nazaret. Lewat peristiwa Natal, Kristus hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Dengan demikian, keluarga Kristiani dapat menjadi perpanjangan kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kiranya dengan perayaan Natal ini, kita kembali mengalami kehadiran Allah yang menyelamatkan. Biarlah rumah kita, keluarga kita menjadi tempat di mana relasi dengan Allah dan sesama dipulihkan, harapan dinyalakan, kasih dikuatkan, dan iman diteguhkan. Biarlah setiap anggota keluarga merasakan bahwa Allah sungguh hadir, menyertai, memulihkan, dan menyelamatkan kita. Akhirnya, atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, kami mengucapkan selamat Hari Raya Natal 2025 dan selamat Tahun Baru 2026 atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pendeta Jack Levin F. Manuputi, Ketua Umum, Pendeta Darwin Darmawan, Sekretaris Umum, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsenyor Antonio Subianto Bujamin OSC, Ketua Presidium, Monsenyor Adrianus Sunarko OFM, Sekretaris Jenderal. Demikian pembacaan pesan Natal Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku, pemuda dan sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua.
Kita tentu dengan penuh rasa syukur dan dengan penuh sukacita boleh hadir di pelataran rumah Tuhan di Jemaat Rantepao, bahkan di pelataran Tongkonan Sangulele, gedung BPS Gereja Toraja. Kita bersama menikmati sukacita melalui perayaan Natal pada hari ini. Hari Natal telah tiba. Seluruh dunia bersukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Hari Natal sebagai peringatan kelahiran Sang Bayi Yesus dan menegaskan penggenapan nubuatan. Firman Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah datang melawat umatnya. Allah menjumpai kita semua. Dengan iman kita berkata, Tuhan telah datang. Sebagaimana tema perayaan Natal kita hari ini, mari dalam sukacita menyambut dan menyembah Sang Juru Selamat kita. Kita bangkit berdiri, kita agungkan Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Selamat Natal, damai sejahtera Allah Tritunggal besertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu bahwa kita semua sangat bersukacita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat
karena kedatangannya adalah bukti kasih Tuhan kepada ciptaannya yang hidup menuju jurang kebinasaan karena dosa. Namun jauh sebelumnya telah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama demikian. Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Amin. Sakarya 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai. Seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Amin. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Amin. Siapa gerangan sang raja yang telah lahir? Siapa gerangan sang raja yang telah lahir? Itu petunjuk para malaikat. Lekaslah cari sampai di palungan, dibungkus samping, mari melihat. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Nubuat lama yang dulu disabdakan kini ternyata telah digenapi. Sang Raja damai pembawa Sang abadi sekarang lahir, surga bernyanyi. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai.
kecil mulai menyala, harapan tumbuh di palungan Sang Juru Selamat datanglah. Gelap tak mampu padamkan cahaya, kasih-Nya abadi selamanya. Lilin harapan kini bersinar, menembus malam, membawa terang. Yesus datang, bawa kehidupan, cahaya kasih kini dan selamanya. Terang dunia kini terdiam saat cinta turun ke bumi. Bayi Yesus Raja segala raja datang menyinari hati. Gelap tak mampu padamkan cahaya, kasih-Nya abadi selamanya. Lilin harapan kini bersinar, menembus malam, membawa terang. Yesus datang, bawa kehidupan, cahaya kasih kini dan selamanya. Lilin harapan kini bersinar, menembus malam, membawa terang. Yesus datang, bawa kehidupan, cahaya kasih kini dan selamanya. Cahaya kasih kini dan selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Sang Putra Natal datang ke dalam dunia, cahaya kemuliaan Allah memenuhi hati umat manusia yang berkenan kepadanya. Lilin Natal akan dinyalakan sebagai simbol hadirnya terang dunia. Kita menyalakan lilin-lilin Natal sebagai tekad bahwa kita siap menjalani dan memberlakukan terang, damai, dan kasih bagi semua orang di sekeliling kita. Penyalaan lilin nantinya sementara kita menyanyi dinyalakan oleh Bapak Pendeta Alfred, Ibu Pendeta Rita, Bapak Ketua 2 BPS Gereja Toraja, Bapak Pendeta Musa Sikombong, Koordinator Kelompok Pelayanan 1-7, perwakilan dari lansia Ibu Dina Runduk Padang. Itu orang tua kita nantinya yang akan menyalakan lilin sementara kita mengumandangkan pujian, setiap hari kutemukan mereka yang terhilang. Kita berdiri.
setiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga cari yang terhilang. Kasih-Nya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka Tuhan, Natal adalah peristiwa Tuhan Allah datang menjumpai kita umatnya.
Terang yang ilahi datang menyinari hidup kita dalam kegelapan karena dosa, sehingga dapat melihat dan melalui jalan kepada Allah, menyadari kelemahan dan keberdosaan kita. Mari dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sebagai orang tua, seringkali kami berlaku adil dalam keluarga. Kami lebih mengutamakan bekerja, mengumpulkan harta, begitu sibuk mencari pengakuan dan kekuasaan, sehingga lalai melaksanakan tanggung jawab, mengasuh dan memberi teladan dalam keluarga. Kami hanya mengeluh dan saling menyalahkan dengan sikap anak-anak, padahal kami tidak mengarahkan mereka dengan penuh cinta. Ya Tuhan, sebagai anak, kami sering sibuk dengan berbagai hal menyenangkan hati, seperti main HP, begadang sampai subuh, pinjaman online, judi online. Ketika orang tua mendidik dan mengajari, kami sering berbicara kasar, tidak dengar-dengar, tidak menghormati orang tua, terlebih kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami sering sungguh-sungguh mengasihi dan melayani, bahkan mengeluh dengan berbagai alasan. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani hidup anugerah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Injil Yohanes 1 ayat 12 menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Kita membaca Mazmur 98 secara berbalasan ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 98 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 kita baca secara berbalasan. Saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Segala ujung bumi telah melihat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.
Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Amin. hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur. Disilakan solo dari Koordinator Komisi OIG sekaligus mewakili lansia. Disilakan. Damai Torajaku. Di sini jemaat Rantepao ini mengucapkan selamat Natal untuk semua. Natal yang indah, penuh kedamaian, di bawah sinar lilin-lilin kecil, di antara hembusan angin yang menyejukkan, suasana Natal yang bahagia. Marilah semua kita bahagia
misa Natal ini semakin dewasa dalam iman. Dengan Natal ini damailah semua, damailah selalu. Torajaku, damailah kita semua. Di bawah sinar lilin-lilin kecil, di antara hembusan angin yang menyejukkan, suasana Natal yang bahagia. Marilah semua kita baharui kehidupan ini dengan kuasa-Nya. Semoga dengan misa Natal ini kita pun semakin dewasa dalam iman. Dengan Natal ini damailah semua, damailah selalu. Torajaku, damailah kita semua, damailah kita semua. Manikutan dari komandaran duka peleminan itu om jika. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami merayakan hari ini Allah menjadi manusia, tinggal dan diam di dalam kehidupan kami, untuk memastikan karya penyelamatan itu sungguh terwujud dalam kehidupan seluruh umat manusia. Kami ingin mendengarkan isi hati Tuhan hari ini, agar Natal betul-betul membawa sukacita dalam kehidupan kami, agar kehadiran Kristus sungguh-sungguh membawa satu pengharapan yang baru. Kami bisa melihat dan percaya betapa luar biasa kasih karunia Allah yang terus hadir menjadi bagian kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan melampaui segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba-Mu. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata, dan biarkan Tuhan dalam waktu sejenak ini sabda Tuhan boleh ambil tempat yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, berbicaralah. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, terpuji nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai ayat 10. Saya akan baca
menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai Raja. Dengarlah para pengawalmu mengangkat suara, mereka bersama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 1, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantaraan anak-Nya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih istimewa daripada nama mereka. Sebab kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, Engkaulah anakku, hari ini aku telah menjadi bapamu, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Lagi pula, ketika Ia membawa anak-Nya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Tentang malaikat-malaikat Ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak Ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sukacita melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah Engkau akan menggulung mereka, dan seperti pakaian mereka akan diganti. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Haleluya. 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 Bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 1 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Sabda Tuhan demikian.
Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian Injil Yesus Kristus. Amin. Kures sumangga puang. Kures sumangga puang. Kures sumangga puang. Kures sumangga puang. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terkait dengan tema Natal bersama hari ini, saya mau bertolak dari bacaan Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Saya bacakan saudara-saudara, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Pertanyaan paling mendasar terkait dengan tema Tuhan telah datang adalah, kenapa firman harus jadi manusia? Itu pertanyaan penting saudara-saudara. Sebab apa? Allah yang jadi manusia itu sama sekali irasional, tidak masuk akal. Kalau cek hari ini di Israel, cek aja berapa orang Kristen di sana hari ini. Tempat Yesus hadir sejak dari awal, mungkin jumlahnya 2-3%. Kecil sekali. Bahkan dari 2-3% yang percaya kepada Kristus sebagai Mesiasnya, mungkin 80%-nya itu keturunan Arab gitu. Kenapa? Sulit sekali mengerti cerita Allah menjadi manusia. Allah yang berinkarnasi jadi manusia itu hanya ada dalam kekristenan. Keunikan iman Kristen, itu inti iman Kristen. Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Masalahnya adalah apa? Itu nggak masuk akal, irasional. Gimana ceritanya yang mulia mau turun menjadi manusia yang hina? Di mana-mana orang selalu mau berpikir ke atas, makin lama makin hebat. Jadi itu pertanyaan paling mendasar saudara-saudara. Kalau hari ini firman Tuhan katakan, oke, kalau dibilang sekedar Tuhan telah datang, oke, bisa dia datang dalam rupa yang lain. Tapi Allah menjadi manusia itu nggak masuk akal sebenarnya. Bagaimana harus mengerti cerita Tuhan yang jadi manusia? Allah yang tidak terbatas mau hadir dalam rupa manusia dengan segala keterbatasannya. Itu pertanyaan paling penting saudara-saudara. Kenapa Allah harus menjadi manusia? Saya bilang kalau manusia mau jadi Tuhan itu udah dari dulu gitu. Manusia yang berlagak seperti Tuhan itu dari dulu. Manusia pertama, godaan iblis pertama kali, godaan iblis kepada manusia pertama kali Adam, itu apa? Kau makan buah pohon pengetahuan baik yang dan jahat supaya apa? Kau seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat. Namun dan pakilala kau tamu memperengi sama apa? Ikoman nami kotongan. Jadi manusia yang berlagak seperti Tuhan itu ketika dia merasa lebih tahu dari Tuhan. Tuhan bilang salah tuh, nak kita edukasi tong kami teh. Koko yo, iko mau kiano. Jadi saudara-saudara itu saya bilang kalau Allah jadi manusia itu nggak masuk akal, sulit dipahami. Tapi kalau manusia mau jadi Tuhan dari dulu,
Manusia yang berlagak jadi Tuhan, banyak juga itu. Manusia yang bertingkah seperti Tuhan, banyak. Yang mana mulai disanga, yang mana mulai dipangke, yang mana mintu-mintu mana ya. Nah, hari ini Allah jadi manusia. Atau dalam surat Filipi dikatakan Allah yang mengosongkan dirinya, berkenosis. Tuhan tuh melakukan sebuah pekerjaan yang makin lama makin kosong. Kenosis, mengosongkan diri sampai tidak ada apa-apa di sana. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu pertanyaan paling mendasar. Allah jadi manusia itu sebuah hal yang irasional, tidak masuk akal, sulit dipahami. Makanya saya katakan tidak heran Injil Yohanes mengatakan dengan sangat tegas, diceritakan dalam beberapa pasal dalam Injil Yohanes, dia katakan seperti ini, ayat 10 dan 11. Ia telah ada dalam dunia, tetapi dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Bayangkan tuh. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tapi bisa bayangkan, karena saking tidak masuk akalnya, Allah menjadi manusia, tidak masuk logika manusia, Allah menjadi inkarnasi menjadi manusia. Coba bayangkan, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi kepunyaannya pun tidak menerimanya. Kita selalu mengatakan Toraja ini milik Tuhan. Tapi apakah kita terima Tuhan betul-betul? Kalau masih selaras dengan kepentingan, ikut Tuhan. Begitu dipakai Allah sini sengke. Kau pengamuan Tuhan. Jadi saudara-saudara saya katakan, Injil Yohanes dari awal memperlihatkan berkali-kali penolakan itu terjadi. Berkali-kali penolakan itu terjadi. Penolakan terhadap Kristus berkali-kali. Ya kita rayakan Natal, pasang pohon Natal, tapi emang Tuhan bisa ngapain gitu loh. Bapak Ibu, itu pertanyaan paling penting. Ya. Kalau Bapak Ibu ingat cerita-cerita dalam Injil Yohanes ya, saya flashback sedikit yang populer saja, misalnya Injil Yohanes pasal 2. Ketika air jadi ubah jadi anggur, ingat cerita itu? Pesta kawin lagi berjalan luar biasa, tiba-tiba tapu anggoro. Bayangkan kalau orang lagi makan anggur habis, ya nasanggal lo siapa yang bisa pada pesan. Tapi kalau sementara pesta jalan, anggur habis, mau bikin apa? Dan waktu itu Bapak Ibu ingat cerita itu, banyak orang di situ yang tahu anggur habis, banyak orang di situ yang tahu Tuhan Yesus ada. Tapi pertanyaannya, banyak orang yang tahu anggur habis, banyak orang yang tahu ada Tuhan Yesus. Tapi coba ingat, yang datang kepada Tuhan Yesus menyampaikan keluh kesahnya ada berapa orang? Satu saja. Ibunya saja. Sebab apa? Kenapa hanya ibunya? Sebab apa? Buat orang yang lain, tapu anggora, dempong Yesus, emang Tuhan bisa bikin apa? Bisa kira karena presiden Pak Apiong pandita semua. Gak masuk akal gitu loh. Jadi buat mereka, ada masalah, ada Tuhan, tapi ya emang so what gitu. Tuhan bisa ngapain? Buat mereka Tuhan bukan siapa-siapa. Ingat cerita itu. Yohanes pasal 5, ingat cerita itu. Penyembuhan di kolam Bethesda. Ya, dan saya katakan ini ironis kadang-kadang. Penyembuhan di kolam Bethesda, ini Yohanes pasti. Bapak Ibu ingat cerita itu? Orang yang sudah 38 tahun lumpuh, ya. 38 tahun lumpuh tiap hari duduk di kolam Bethesda. Kenapa duduk di kolam Bethesda? Sebab mereka punya satu keyakinan. Kolam Bethesda itu sewaktu-waktu malaikat turun ke bawah, terjun ke kolam. Jadi menorong duka malaikat. Itu tradisi yang dipegang berpuluh tahun di Israel, di kolam Bethesda. Mereka tiap hari duduk di kolam Bethesda, sebab apa? Mereka menanti goncangan air. Sewaktu-waktu malaikat turun ke kolam dan kemudian air bergoncang, maka ketika air bergoncang, Alkitab katakan siapa yang pertama kami loncat ke dalam akan sembuh apapun penyakitnya. Apalagi kayak kule Bang Syari, pasti mono. Jadi coba bayangkan, apapun penyakitnya. Orang ini 38 tahun sakit Bapak Ibu, 38 tahun sakit. Lumpuh. Tuhan datang kasih tahu dia, maukah engkau sembuh? Buang mau tua mau yang tawari deh. Tanya pandita. Tuhan yang datang tawari, maukah engkau sembuh? Apa jawabnya? Kalau Tuhan tanya maukah engkau sembuh, harusnya kita bilang apa? Mau. Tapi apa jawab dia? Waktu ditanya maukah engkau sembuh, apa katanya? Tak tonangkan aroko kolam. Artinya apa? Namui dempong Yesus kita tonangkan aroko kolam lah. Bapak coba lihat, buat dia kolam jauh lebih penting dari Tuhan. Dia pegang satu tradisi yang puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Dia lebih hargai satu kepercayaan tradisi yang puluhan tahun ketimbang kehadiran Tuhan sendiri. Dan hari itu Tuhan patahkan tradisi itu. Tidak perlu pakai turun ke kolam. Tuhan langsung bilang, bangkit, angkat tilammu dan jalan. Hari itu Tuhan perlihatkan
Tuhan jauh lebih penting dari seluruh keyakinanmu tentang tradisi yang kau pelihara puluhan tahun dalam hidup. Tapi kan kadang orang gak senang gitu. Kalau tiba-tiba keyakinannya digugat. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu pertanyaan penting. Nah, hari ini firman Tuhan katakan, Allah menjadi manusia. Kenapa Allah harus berinkarnasi jadi manusia? Kenapa Allah harus hadir dalam rupa manusia? Saya bilang gini, kalau Tuhan hadir dalam rupa manusia yang bagus, kaya raya, sakti mandraguna, mungkin orang percaya kayak Hercules gitu. Dalam legenda Yunani, manusia setengah dewa kan? Anak dewa Zeus, jadi setengah dewa dia. Pasti dapat potongan tahu deh. Pasti orang percaya nih. Masalahnya apa? Bukan sekedar hadir dalam rupa manusia, tapi juga rupa manusia yang paling hina. Saudara, dan itu pertanyaan paling mendasar. Sudah dalam rupa manusia dan yang paling hina pula. Lalu mengapa? Kenapa harus mengambil rupa manusia dan rupa manusia yang paling hina? Bapak Ibu, saya coba perhatikan teks asli dari Injil Yohanes pasal 1:14 dan saya pikir menarik. Saya tadi masih pinjam lagi Alkitab TB2-nya. Saya perhatikan. Saya bacakan ya. Firman itu telah menjadi manusia. Di dalam terjemahan baru 1, baru 2 juga bilang menjadi manusia. Tapi kalau saya lihat teks aslinya, dan itu diikuti harafiah di King James Version, sarx, manusia itu diterjemahkan sarx. Sarx sebenarnya daging. Cuma mungkin kalau dibilang firman menjadi daging, orang mau gimana tuh jadi daging kerbau atau. Tapi aslinya sarx. Ya, kalau lihat King James Version dia bilang the word was made flesh. Dia nggak bilang the word was made man. Enggak. Firman itu yang ilahi itu jadi daging. Sebenarnya bukan soal daging kita, daging kerbau dan berbagai apa. Sarx itu mau mengingatkan bukan sekedar manusia, tapi manusia dalam keberdosaannya. Ya. Itu sebabnya sampai hari ini ada 1-2 gereja yang mulai mengganti redaksi kalimat pengakuan iman rasuli lah. Kebangkitan, kita kan pakai bilang kebangkitan daging toh. Beberapa 1-2 gereja mulai mengatakan kebangkitan orang mati. Mungkin lebih mudah dipahami konteksnya. Tapi alasan gereja Toraja dan beberapa gereja-gereja lainnya masih tetap daging. Kita pakai kebangkitan daging karena yang kita maksud daging itu bukan sekedar manusia, tapi manusia dalam keberdosaannya. Jadi ini maksud sarx sebenarnya, Allah menjadi manusia, Allah menjadi sarx. Sebenarnya bukan sekedar jadi manusia kayak kita nih, bukan. Artinya bukan hanya sekedar tubuhnya manusia, tetapi manusia dalam segala keberdosaannya, kerapuhannya. Jadi Allah tidak sekedar hadir dalam rupa manusia yang gagah perkasa kayak artis gitu, bukan. Dia hadir dalam rupa manusia dengan segala kerapuhannya, keberdosaannya. Itu sarx sebenarnya. Jadi dia mengambil rupa manusia, bukan rupa manusia yang ganteng gagah, bukan. Tapi dalam rupa manusia yang sangat rapuh, hadir dalam segala keberdosaannya. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Bagaimana mungkin yang logos, yang ilahi, pencipta alam semesta itu menyatu, mengambil rupa manusia dalam segala kerapuhan dan dosanya. Itu terjadi. Natal tuh. Dan satu kalimat lain tuh, dia bukan sekedar jadi manusia, tapi di situ katakan dia diam di antara kita. Saya lihat kata teks aslinya diam tuh, wah menarik sekali. Dari teks Yunani skino, yang artinya berkemah atau tinggal menetap dalam rumah. Jadi bisa dibayangkan itu, Tuhan tidak sekedar hadir lahir hari ini dan kemudian pergi lagi, tidak. Dia tinggal menetap. Allah itu hadir dalam rupa manusia yang sangat berdosa dan kemudian menetap tinggal di situ. Dia bukan sekedar datang dan segala macam, tapi tinggal menetap. Karena itu saudara-saudara, kalau ditanya kenapa Allah harus menjadi manusia, ayat 14 juga jelas. Allah yang menjadi manusia adalah wujud kasih karunia Allah. Makanya ayat 14 katakan kan ya, Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya dan kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Saya lihat ini teks asli penuh kasih karunia, Le. Satu tafsiran mengatakan penuh kasih karunia itu kayak ini loh. Kalau teks asli itu dia bilang haris karunia demi kasih karunia, haris anti haris.
Kasih karunia demi kasih karunia. Sebenarnya kalau mau diterjemahkan harfiah, kasih karunia demi kasih karunia itu seperti ombak di pantai yang tidak pernah berhenti. Datang satu, datang lagi yang baru, datang lagi yang baru. Dia terus hadir. Tiap hari datang kasih karunia, tiap hari ada kasih karunia. Saya bayangkan saudara, karena itu saya katakan, kenapa Allah harus menjadi manusia? Alasannya jelas. Ini adalah wujud kasih karunia Allah yang terus tinggal menetap dalam kehidupan seluruh umat manusia. Hadir dalam rupa manusia yang sangat berdosa. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan seluruh kehidupan Yesus, ya, mulai lahir sampai mati, mulai dari lahirnya sampai matinya, dia konsisten berada pada garis penderitaan yang luar biasa. Mulai dari lahir sampai mati. Lahirnya sampai matinya dia ada di konsisten pada posisi itu. Mulai lahir di mana? Kandang domba, bukan di hotel. Dia lahir di kandang domba, lahir di dalam palungan. Dia pilih lahir bukan dari keluarga raja seperti Musa yang dibesarkan putri Firaun, tidak. Dia lahir dari pasangan istri suami pasangan yang muda, Yusuf dan Maria yang miskin. Tahu dari mana Yusuf dan Maria miskin? Dalam Injil Lukas waktu dia kasih persembahan, dia hanya persembahkan sepasang burung merpati. Itu persembahan orang yang sangat miskin. Jadi coba bayangkan, mulai dari dia lahir sampai matinya, dia konsisten berada pada jalan-jalan penderitaan itu. Lahir di kandang domba, di dalam palungan, punya orang tua yang miskin. Begitu dia besar hidup menderita, selalu ditolak, bahkan sampai mati. Matinya bagaimana? Disalib. Salib itu apa? Salib itu bentuk kematian yang paling terkutuk. Tidak semua penjahat mati disalib, hanya penjahat yang paling jahat yang disalib. Oh, bayangkan. Jadi kena teh kepala penjahat teh. Kepala preman mana teh. Oh. Bayangkan ya. Mulai dari lahir sampai dia mati, dia konsisten berada pada itu. Lahir menderita, miskin, hidup ditolak, dianiaya, dan luar biasa sampai mati pun di kayu salib. Salib itu bentuk kematian yang paling terkutuk. Hanya orang paling jahat yang mati di salib. Digantung, salib itu digantung di antara langit dan bumi. Ditolak di atas, ditolak di bawah, nggak jelas tempatnya. Dan yang luar biasa, kita ini sejahat-jahatnya kita mati di rumah sakit Elim. Sejahat-jahatnya kita mati di rumah sakit Elim. Di antara dokter, suster, anak, suami, istri. Yesus mati di antara siapa? Di kayu salib di antara siapa? Di antara dua penjahat. Wah, bisa bayangkan itu. Dia perlihatkan secara konsisten. Saya ketika bayangkan itu saya bilang apa? Betul-betul luar biasa. Kasih karunia Allah, Allah yang menjadi manusia sebenarnya mau memberikan pesan bahwa apa? Pendeta Alfred, kau harus tahu ketika Allah menjadi manusia, mengambil rupa manusia dan diam di sana, dia mau perlihatkan bahwa apa? Tuhan bersedia hadir di tempat-tempat paling menakutkan di hidupmu, tempat-tempat paling penuh aib di hidupmu, paling menyedihkan di hidupmu, Tuhan mau ada di sana. Dari itu pesan Natal. Immanuel, Allah beserta kita di sini. Immanuel, imanen Elohim. Imanen itu di sini, bukan transenden jauh. Allah itu ada di sini. Elohim ada di sini. Dia ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kehidupan yang paling pahit dan menyedihkan sekalipun. Makanya ini sepanjang tahun ini kan tema Allah menyelamatkan apa? Keluarga. Saya bilang luar biasa. Saya renungkan cerita-cerita dalam Alkitab memang luar biasa ya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan satu keluarga, bahkan bukan apa ya? Bagaimana Tuhan menyelamatkan keluarga-keluarga yang rapuh, bahkan menyelamatkan anak-anak ketika kedua orang tuanya pun nggak bisa bikin apa-apa. Saya bilang Alkitab ini luar biasa. Tema tahun ini itu membuka banyak sekali hal. Saya bilang luar biasa. Tuhan tidak hanya selamatkan keluarga yang baik-baik, yang sempurna, bapaknya hebat, ibunya hebat. Tapi Tuhan bahkan sanggup memastikan, memelihara, menyelamatkan kehidupan seorang anak. Bahkan ketika kedua orang tuanya tidak bisa bikin apa-apa. Kalau Bapak Ibu ingat Musa waktu lahir. Ya, Musa waktu kecil itu.
Waktu Musa lahir itu kan Firaun lagi mengeluarkan perintah semua bayi laki-laki orang Israel harus dilempar ke dalam sungai Nil. Kalau yang lahir perempuan di tanah tua. Tapi kalau laki-laki lempar ke sungai Nil. Apa yang terjadi? Orang tuanya waktu Musa lahir kecil, dia berusaha sembunyikan, tapi berapa lama bisa disembunyikan kalau anak bayi? Kalau orang tua disuruh sembunyi, tak anak parah di pembunyian, mana orang membunyi kalian? Menyembunyikan seorang anak kecil, berapa lama dia bisa pertahankan hidupnya? Alkitab mengatakan dalam Keluaran pasal 2, orang tuanya hanya bisa menyembunyikan 3 bulan. Tidak lebih dari itu. Orang tua hanya bisa memastikan hidup anaknya 3 bulan. Tidak lebih dari itu. Orang tuanya bisa memastikan anaknya umur sekian. Tidak lagi punya harapan jauh ke depan. Paling hanya 3 bulan bisa diselamatkan anak itu. Apa yang terjadi? Yang orang tuanya lakukan hanya masukkan anak itu ke dalam peti, keranjang, kemudian ditaruh di tepi sungai Nil. Bayangkan anak bayi taruh sungai Nil. Dia mau kemirkan dari anak kemudian pojong selalu sadar. Saya mau cerita betapa bayangkan dramatis itu. Tidak ada, they have no choice. Tidak ada pilihan lain. Taruh di sungai. Kalau tidak hanyut di bawah air, nah kan dia buaya. Ditaruh di tepi sungai Nil. Tapi Bapak bisa bayangkan, mau jadi apa anak bayi yang ditaruh di sungai Nil? Sampai kapan bisa disembunyikan? Dan betul yang temukan siapa? Putri Firaun. Ketika Putri Firaun temukan, saya pikir-pikir kalau dibikin film ini, waktu Putri Firaun temukan harusnya Putri Firaun marah. Oh iya, melawan papaku deh. Tapi yang luar biasa adalah apa? Ketika Putri Firaun temukan anak itu, Keluaran pasal 2 mengatakan, justru yang muncul di dalam hatinya adalah apa? Belas kasihan. Belas kasihan itu saya berkali-kali khotbahkan, itu karakter Allah. Diambil anak itu. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu, bagaimana Tuhan selamatkan seorang anak bayi, bahkan ketika kedua orang tuanya sudah menyerah. Tidak bisa bikin apa-apa. Ketika orang tuanya hanya berpikir, ya mudah-mudahan tamasya di kayak SMA ti anakku, yang dalam aku lihat Pak Pendeta inde ma SMA setengah mati nggak mau bayar uang sekolah. Bahkan ketika orang tuanya tidak lagi mampu memikirkan masa depan anaknya, Tuhan sanggup menyelamatkan. Siapa lagi kisah dramatis dalam Alkitab? Ismail. Saya banyak kupas cerita-cerita di Alkitab tentang keluarga anak-anak yang rapuh sekali. Bapak Ibu ingat Ismail? Anak Abraham dari Hagar. Ismail tuh ingat? Anak Abraham dari Hagar. Abraham kan punya istri Sarah. Sarah dijanji mau punya anak, tapi kan lama sekali baru ditunggu. Abraham itu dipanggil umur 75, nanti Ishak lahir dari Sarah umur 100 tahun. Jadi 25 tahun menunggu. Selama penantian 25 tahun Abraham ragu berkali-kali, Sarah ragu berkali-kali. Akhirnya anak Sarah ina tam bisa tebos. Ya bang Mutitio. Hambaku Hagar malah pola kasih. Abraham disuruh mau reduka mati Abraham. Abraham hampiri Hagar, lahirlah Ismail. Setelah lahir Ismail, tidak lama kemudian Ishak lahir. Bermainlah mereka sama-sama. Ishak dengan Ismail. Tapi Sarah lihat, wah masa hati anak kena jagoan dalam meninggal dengan anak hamba saya. Langsung dia bilang sama Abraham, sesuai nama Allah itu. Ingat waktu Hagar diusir dengan Ismail yang masih kecil itu dari rumah. Bapak Ibu nanti baca Kejadian 21. Dramatis sekali cerita itu. Ya. Diusir Hagar dari rumah. Kemana? Tidak jelas. Pokoknya disuruh keluar dari rumah. Dan keluar dari rumah berarti kemana? Masuk ke padang gurun. Sampai hari ini padang gurun pasti sampai hari ini pun padang gurun itu kering. Masuk ke padang gurun tanpa persiapan, mati pasti. Dan betul, disuruh keluar dari rumah, pergi ke padang gurun, tidak jelas arah yang dituju. Diberikan bekal apa? Alkitab mengatakan hanya diberikan sedikit bekal, air dalam kirbat dan sepotong roti. Hagar menggendong anaknya Ismail yang masih kecil, dibawa keluar dari rumah masuk ke padang gurun. Apa yang terjadi di padang gurun? Sudah diprediksi, hanya dalam hitungan jam, air habis, roti habis. Hagar diambang kematian, dia menangis berteriak. Anaknya Ismail yang masih kecil juga menangis berteriak. Dan yang luar biasa Alkitab ceritakan, saking tidak tahannya Hagar melihat penderitaan anaknya, Alkitab katakan dia tidak tahan melihat kalau anak itu yang di pangkunya Ismail yang masih kecil itu mati di tangannya. Dia tidak tahan lihat, dia lemparkan anak kecil itu ke dalam semak-semak. Dan ketika dilempar Ismail ke dalam semak, apa yang terjadi? Anak itu menangis semakin keras di tengah-tengah semak di dalam padang gurun. Dan Bapak Ibu ingat cerita itu? Luar biasa. Kejadian pasal 21 ayat 17.
Ketika Ismail yang kecil hampir mati itu menangis berteriak menjelang kematiannya. Kejadian 21 ayat 17 mengatakan Allah mendengar suara anak itu. Allah mendengar suara anak itu. Kejadian 21 ayat 17. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab apa? Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat dia berbaring. Habis bayangkan itu. Anak yang diambang kematiannya pun ketika orang tuanya sudah menyerah, tidak tahan melihat penderitaan anaknya yang hampir mati. Ketika anak itu menangis berteriak, suaranya sampai ke langit. Luar biasa. Bahkan tangisan seorang anak pun, tangisan seorang anak yang orang tuanya sudah menyerah pun terdengar sampai ke langit. Itulah Immanuel, saudara. Allah hadir di tempat yang paling menyakitkan di hidupmu. Ketika orang tua menyerah, ternyata jadi meluru kebangsa tiap senjatanya anaknya menangis lah. Sampai na tumangin na perang hidup terus terpomtulan. Saya baca ini luar biasa rupanya. Kalau seorang anak menangis, kesakitan, kepedihan, mungkin karena beban yang dipikul orang tuanya. Alkitab memperlihatkan Tuhan mendengar suara anak itu. Ayat 19 Kejadian 21, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kiribatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Dan Ismail juga tumbuh jadi satu bangsa yang besar. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Firman telah menjadi manusia, Firman telah menjadi daging, Tuhan telah datang. Mungkin pertanyaan paling penting hari ini adalah, seberapa jauh kita sudah memberi hati kita untuk menerima Kristus, sungguh-sungguh menjadi bagian kehidupan kita. Ada banyak sekali persoalan pergumulan hari ini, tapi Alkitab memperlihatkan, Dia diam di antara kita. Dia menyatu dengan kehidupan kita. Bersedia hadir di tempat-tempat kehidupan kita yang paling gelap dan sunyi. Untuk apa? Untuk memastikan kita bisa beroleh kepastian kehidupan yang kekal untuk hari-hari mendatang. Kita jalani kehidupan dengan penuh pengharapan. Sebab apa? Firman telah menjadi manusia, ada, diam, tinggal bersama dengan Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan banyak sekali persoalan hari ini. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Lapangkan hati kami dengan sungguh Bapa untuk menerima kedatangan Kristus dalam kehidupan kami. Dan biarkan Natal betul-betul membawa pengharapan. Bukan karena kehidupan kami tidak ada masalah. Bukan karena hari-hari kami tidak ada air mata. Kami hidup berpengharapan karena kami tahu Allah ada di sini. Di tengah-tengah kami, menyatu dengan pergumulan kehidupan kami, merasakan pergumulan kami, mendengar tangisan anak-anak kami, mendengar seruan anak-anak kami. Teguhkan iman pengharapan kami untuk sungguh hidup berpengharapan karena Allah telah menjadi manusia. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang kudus, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita mengaku iman kita dengan penuh kesungguhan berdasarkan 12 pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang kembali meyakinkan kita bahwa Dia telah datang menjadi sama dengan kita manusia. Maka kita bersyukur, kita memuliakan Dia dan terus memelihara firman-Nya dalam kehidupan kita. Kita akan menyatakan ungkapan syukur kita karena kasih karunia Tuhan yang nyata. Di halaman kantor Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja ada kotak ulang tahun, kotak syukur kita. Di halaman ini juga ada 2 tempat kotak syukur, dan kita akan memberikan ungkapan syukur. Pundi lebih dahulu dijalankan, sesudah itu kita akan maju memberikan ungkapan syukur kita sesuai dengan bulan kelahiran, mulai dari bulan 1 sampai Desember. Saudara-saudara, mari mendengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan kita dalam memberikan ungkapan syukur kepada Allah. Matius 2 ayat 11. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Sambil kita menyatakan syukur, kita nyanyikan pujian Alam Raya berkumandang oleh pujian mulia. Mari nyanyikan ini dengan penuh sukacita. Alam Raya berkumandang. Berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Sambutan ini menggelegar bagi Maharaja siapa, sorak surgawi terdengar. In excelsis
surgawi terdengar. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Baik, saudara-saudara, kita akan masuk dalam baptisan kudus bagi anak-anak kita yang dalam kasih karunia Tuhan, mereka akan menerima tanda keselamatan, dan orang tua telah mengikuti percakapan pastoral dengan sepenuh hati. Mereka membawa anak-anak mereka untuk menerima pelayanan baptisan kudus. Saudara-saudara, meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tak kala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, Afrianto Ramatulak Paseru bersama istri Jenny, Fernando Rohadi Kabes, Meiske Melisa Huai, para Katunde Hilary Tangjong, Rionaldo Eka Putri Putrape, Yonavia Limbong, Heskiel Sule Akioshan, Bella Savana Ade Kirana, Valentinus Makai, Maria Ayu Kondorura, Novianto Resekismus Taruk Bamba,
Dian Martin, Elia Paul Randi Manda, Gitaria Tibian, Daniel Karaeng, Atmasari Rura, Soleman Patanda, Eva Paiba, Julius Hadel, Ririn Marentang. Saudara-saudara telah berdiri di hadapan Tuhan dan sidang jemaat. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dijawab serentak. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darah-Nya, sehingga mereka patut dibaptis. Apakah engkau yakin? Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Terima kasih atas keyakinan, pengakuan, dan janji saudara. Saya persilakan satu persatu untuk maju membawa anaknya. Natasha Banne Datu, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, ke dalam nama Yesus Kristus, ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Natania Aselia Kabes, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, ke dalam nama Yesus Kristus, ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Rex Immanuel Mapalie Katunde, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, ke dalam nama Yesus Kristus, ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Noah Tadeus Palinggi, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama
Roh Kudus. Amin. Kenas Stefano Tarukbua Akiosan, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Amin. Gamora Kondorura Makai, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Amin. Alden Gevariel Batara Maniknik, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Amin. Aletheia Allegra Ellen Mandak, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Amin. Adniel Diego Karaeng Banggalino, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Amin. Opa, makasih. Joaman, aku baptis engkau dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Amin. George Kaulaman, aku baptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Amin. Kalista Pariakan, aku baptis engkau dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Amin. Mari kita berdiri. Kiranya halik dunia. Alamu
duduk kembali. Marilah saudara-saudara kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sangat berbahagia pada hari ini dapat merayakan, memperingati kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau datang menemui kami manusia yang berdosa. Engkau menjadi sama dengan manusia, meninggalkan segala kemahakuasaan-Mu di sorga, datang dalam segala kesederhanaan. Semua Engkau lakukan karena cinta kasih-Mu kepada kami. Kami berbahagia, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Karena itu kami menyembah dan mengagungkan segala kebesaran nama-Mu dalam hidup kami. Dan ibadah ini dapat berlangsung dengan baik karena pertolongan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengarkan meteraikan dalam hati kami, agar kami kuat dan kokoh untuk dapat memberlakukannya. Dan kami boleh meneladani cara Kristus yang boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami, yang menyelamatkan keluarga kami. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia ini. Engkau terus memberkati kami sekalian, setiap pribadi, seluruh keluarga. Biarlah kami selalu merasakan damai dan sukacita-Mu. Berkati semua anak-anak kami, berkati semua usaha dan pekerjaan kami. Engkau memberkati semua orang tua kami dalam usia indah. Kiranya selalu teguh, selalu sehat, bahagia, boleh melihat semua anak-anak, cucu-cucu, dan terus beria-ria di dalam Kristus. Terima kasih dalam suasana Natal dan juga menyongsong tahun baru. Ada begitu banyak keluarga-keluarga kami boleh berkumpul. Ada begitu banyak sukacita yang kami rasakan. Terima kasih untuk perjumpaan yang indah bersama keluarga-keluarga dari berbagai pelosok Nusantara ini. Biarlah dengan kehadiran semua keluarga, anak-anak, saudara-saudara, membuat kami boleh menikmati indahnya kebersamaan dalam Kristus dan membuat kami semakin teguh di dalam Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu di sini, Engkau memberkati majelis gereja, pengurus OIG, biar kami selalu berpegangan tangan dalam mengangkat pelayanan. Terima kasih untuk panitia Hari Raya Gerejawi yang boleh mengerjakan pelayanan, mengatur seluruh kegiatan-kegiatan Hari Raya Gerejawi, khususnya perayaan Natal sampai saat ini. Dan Engkau tetap beri semangat bagi mereka untuk melayani. Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan, kiranya semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami di daerah Sumatera, Aceh, yang masih berjuang untuk hidup dengan suasana yang lebih baik. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka. Kami percaya kasih karunia-Mu akan tetap nyata, dan ada banyak tangan-tangan yang terus memberi. Ada banyak perhatian yang konkret, kiranya semuanya ini membuat saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam tetap kokoh. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Engkau memberkati anak kami Alvaro yang dalam kelemahan tubuh, sembuhkanlah Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami yang sakit dapat pulih dari sakitnya. Yang berduka Tuhan hibur selalu. Berkati bangsa dan negara kami. Kiranya pemerintah kami terus memerintah dengan adil, dengan bijaksana. Juga Engkau Tuhan terus memberkati semua orang tua, ayah dan ibu yang memberikan anaknya hari ini, yang telah membawa anak-anak ini menerima pelayanan baptisan kudus. Kiranya anak-anak kami terus bertumbuh dengan fisik yang sehat, iman yang kuat, menjadi anak-anak yang terus Engkau lindungi, anak-anak yang dengar-dengaran dan selalu setia takut hanya kepada Tuhan. Berkati para orang tua, ayah dan ibu agar sabar mendidik anak-anak kami. Peliharakan kami selanjutnya Tuhan, lindungilah kami. Dengarkanlah doa dan seruan kami. Karena semua doa dan seruan ini kami bawa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Putra Natal. Amin.
Kita dengarkan pujian dari paduan suara jemaat gabungan PKB, PWGT, dan juga anak-anak.
sebelum kita menutup ibadah Natal di siang hari ini, kita akan mendengarkan ucapan selamat Natal yang pertama dari pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao kepada Bapak Pendeta Yonatan Mangalo. Dengan kasih disilakan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya kasihi Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua kita yang hadir dalam suasana sukacita pada siang hari ini, tentu kita semua yang hadir diliputi sukacita yang amat besar, baik kita yang berdomisili di sekitar Rantepao di sini, maupun Bapak Ibu yang datang dari berbagai tempat, keluarga kita yang tinggal di rantau orang, yang Tuhan perkenankan hadir menikmati sukacita Natal bersama di bulan Desember ini. Ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi jemaat Rantepao, karena dari dulu jemaat Rantepao ini dirindukan oleh banyak orang, sehingga wajarlah kalau jemaat Rantepao yang berdampingan dengan gedung Tongkonan Sangulele Gereja Toraja akan terus-menerus berbenah diri supaya setiap pelayanan yang dilakukan di sini sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saya sering ditanya orang, setelah gedung di samping gereja tua berdiri, mekutana tahu naku amatumpai na disanga gedung bunga lalan. Na biasa ia tu disanga bunga lalan, lalu tondok diolu tongkonan. Lalu saya katakan karena gereja Toraja, gereja yang lahir bertumbuh berkembang dalam tatanan adat dan budaya Toraja, sehingga disebut gereja Toraja, yang mana gereja ini tetap terbuka untuk semua apapun latar belakang kita, bukan hanya untuk orang Toraja, tetapi semua kalangan dari manapun asal usul kita. Gereja Toraja adalah gereja yang terbuka untuk semua. Lalu kemudian saya menjelaskan sesuai dengan apa yang dibicarakan panitia pentakbisan gedung pelayanan atau gedung bunga lalan ini, bahwa dulu digumuli bersama oleh panitia, tua-tua jemaat dan majelis gereja, kumayate gedung yate paralu latasangai. Disangai mi gedung bunga lalan, kesimpulannya begitu, dengan alasan utama ialah bahwa di gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan sidang majelis sinode yang pertama, lalu kemudian disinilah lalu diputuskan yate persekutuan orang percaya melalui pekabaran Injil dari Sending yang telah banyak di Toraja. Ini lembaga ini mau diberi nama apa? Lalu kemudian ada banyak masukan-masukan. Saya dengar dari beberapa sejarawan gereja Toraja, ada yang katakan 6 nama yang diusulkan, ada yang katakan 7. Lalu kemudian mengerucut kepada sebuah nama, Gereja Toraja. Dan itu diputuskan melalui sidang sinode yang pertama pada tanggal 25 Maret 1947. Jadi kemudian menyebarlah Gereja Toraja, nama itulah yang dipakai sampai sekarang ini. Tetapi sekali lagi nama Gereja Toraja ini sifatnya adalah untuk semua, hanya karena latar belakang pertumbuhan perkembangan daripada persekutuan orang percaya melalui pelayanan Sending, lalu kemudian diberi nama Gereja Toraja. Jadi sekali lagi dasar utamanya sehingga disebut gedung bunga lalan adalah karena di jemaat Rantepao, di gedung gereja Toraja jemaat Rantepao
tempat pertama dilaksanakan sidang majelis sinode Gereja Toraja, lalu diberikan nama kepada lembaga ini Gereja Toraja. Yang metona di Kua Bunga Lalan yang pertama, itu supaya jelas kepada Bapak Ibu dan kita semua. Karena ini juga harus selalu diwariskan kepada anak cucu kita, supaya mereka semua mengetahui latar belakang daripada pemberian nama. Yang kedua, karena saya baru lebih 1 tahun di Jemaat Rantepao di sini, setelah saya mendengar penjelasan dari banyak majelis gereja dan tua-tua jemaat, gedung Bunga Lalan ini didirikan mengingat kebutuhan tempat untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan. Apalagi dalam pelayanan-pelayanan khusus pengucapan syukur, perayaan Paskah, Jumat Agung, dan perayaan Natal membutuhkan tempat yang lebih memadai. Pasang mai makaren malam Natal ke Indete memang tidak muat juga masuk dalam gedung Bunga Lalan. Ada begitu banyak warga jemaat yang ada di luar. Apalagi kalau ibadah siang pagi seperti ini, ada begitu banyak kita warga jemaat yang hadir, sehingga memang harus disiapkan ya tempat yang lebih memadai. Dan tentu dalam penyelenggaraan perayaan Natal pada pagi ini hingga siang ini, ya pasti saja ada hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita semua, apakah tempat duduk atau bagaimana. Tapi kami majelis gereja mohon maaf, inilah upaya maksimal yang dilakukan oleh jemaat melalui panitia Hari Raya Gerejawi yang boleh mempersiapkan segala sesuatunya. Yang terakhir, selamat Natal kepada semua warga gereja yang hadir pada saat ini. Teristimewa kepada Bapak Ibu, sanak saudara yang datang dari berbagai tempat, keluarga-keluarga kita yang selama ini ada di tempat lain, dirantau orang, tapi karena kecintaan terhadap kehidupan kita di sini, sehingga mereka boleh hadir menyempatkan diri untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya bahwa dengan semangat Natal melalui tema nasional Allah hadir menyelamatkan keluarga, maka kita sebagai keluarga besar, kami yakin, kami percaya bahwa kita semua tidak ada yang dibiarkan, kita semua adalah sasaran kasih Tuhan. Kami yakin kalau nantinya ada yang kembali ke tempat masing-masing, Tuhanlah yang akan menyertai. Dan paling terakhir, kepada ke-12 orang anak kita yang dibaptiskan tadi, kepada para orang tua, kami mengucapkan selamat untuk menyerahkan anak-anak kita menerima meterai baptisan kudus. Kiranya anak-anak kita terus dituntun, bertumbuh, berkembang dengan baik. Terima kasih kepada panitia perayaan Hari Raya Gerejawi. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Alfred, Ketua BPS Gereja Toraja, yang boleh melayani kita pelayanan firman pada pagi hingga siang hari ini. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang dan selamat Natal serta selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Immanuel, Tuhan beserta kita. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Ucapan selamat Natal yang kedua akan disampaikan dari pemerintah daerah Toraja Utara oleh Dandim 1414 Toraja oleh Bapak Letnan Kolonel Infanteri Armal. Dengan penuh kasih disilahkan. Ya, sekaligus perkenalan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita masih diberikan kesempatan hadir untuk perayaan Natal tanggal 25 Desember 2025 di Jemaat Gereja Rantepao. Yang saya hormati Pak Pendeta Alfred, Pak Pendeta Yonatan, dan Ibu Pendeta Rita,
Dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, sebelumnya kami disampaikan untuk memberikan sepatah kata atau sambutan Natal mewakili pemerintah. Mungkin banyak juga yang belum mengenal, singkat saja kami memperkenalkan diri, nama Letkol Infantri Armal. Nama kami memang singkat Armal, namun banyak juga yang belum tahu kalau ketemu di luar pikirnya kami orang Jawa. Namun kami sampaikan Armal itu adalah singkatan Anak Rantepao Makale. Jadi kami asli, bapak kami dari Sa dan Ulu Salu, mama kami dari Makale, Kilo 5 Randanan. Sehingga kami diberikan nama Armal, Anak Rantepao Makale. Ibu, istri Gina Mariana asal dari Palangkaraya. Kami ketemu saat sama-sama masih pendidikan. Saya saat itu masih pendidikan di Magelang, istri pendidikan di Jogja. Kami bertemu di Jogja dan nikah 2011, tahun 2011. Dikaruniai 2 anak. Anak pertama lahir di Banda Aceh dengan nama Dea Erlin Giar Masolo, dan yang kedua lahir di Balikpapan, Adiasta Giar Masolo. Saya gunakan pam bapak Masolo memang karena kakak dan adik saya juga pakai Masolo. Saya tidak tahu kenapa orang tua tidak memberikan Masolo, mungkin untuk mewakili 2 kabupaten yang ada di Toraja. Baik, itu perkenalan singkat. Sebelumnya kami juga mengucapkan mewakili pemerintah daerah, mengucapkan Selamat Natal 2025. Semoga damai Natal yang kita rasakan bersama dapat menyertai kita sepanjang jalan. Dan kami berharap bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin baru bergabung, baru datang, kami ucapkan selamat datang. Mari kita bersama-sama memajukan Toraja ini, memajukan Toraja Utara, memajukan Tanah Toraja, dan memajukan Gereja Toraja, sehingga kita dapat menjadi terang dimanapun kita berada. Demikian saya ucapkan sekali lagi selamat Natal 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Immanuel, Tuhan beserta kita. Terima kasih. Ucapan selamat Natal yang ketiga akan disampaikan oleh Badan Pekerja Sinode oleh Bapak Pendeta Alfred Anggui. Dengan kasih disilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang, salam sejahtera kita semua. Tamor nakalan dote. Sebelum Pak saya bicara, Ibu Dandim berdiri dulu dong, Ibu Dandim. Dengan anak-anak 2 tuh kan. Nah, berdiri sayang. Ibu Dandim ini bertugas sebagai jaksa di Kejaksaan Agung. Jadi minggu lalu saya pimpin Natal di Kejaksaan Agung Jakarta, ketemu beliau pakai baju Toraja, kuindan nanti. Kuai istrinya Pak Dandim, Pukua ternyata LDRan lumayan jauh juga itu Toraja Jakarta ya. Bu Dandim terima kasih, silakan duduk kembali dengan anak-anak. Bapak Ibu sekalian, saya tidak panjang lebar lagi. Ismail mau menyampaikan undangan saja. Yang pertama tentu selamat Natal dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Yang kedua mau menyampaikan undangan dari panitia. Ketua panitianya ini Pendeta Syukur, Pak Atudin Rapun, itu dia ingatin saya untuk sampaikan undangan dengan Ibu Pendeta Rita, Pak Pendeta Yonatan Pangalo. Besok ada perayaan Sangulele Christmas Celebration. Itu perayaan Natal Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang dibuka untuk umum tanpa tidak ada yang diundang khusus ya. Isinya lebih ke performance, choir, paduan suara dan puji-pujian, band dan semua. Dan yang paling penting kami mengharapkan kita semua hadir. Ini undangan untuk semua orang tanpa perbedaan agama, latar belakang sosial, semua hadir gitu.
ada mungkin 20 UMKM yang menyiapkan layanan untuk kita makan santap malam sama-sama. Nanti setiap orang masuk dapat voucher untuk pilih makanan gratis gitu di 20 UMKM. Kayaknya Mami Amina sama aku coba. Itu yang kedua. Jadi kenapa kita bilang kita mau menyatakan sama dengan Toraja Light Festival, Bapak Ibu Saudara, kita berupaya buat event yang membuat Natal itu betul-betul kita tahu bahwa Natal itu untuk semua orang. Bukan untuk segelintir orang, sekelompok orang tertentu, tidak. Natal untuk semua. Dan kalau Bapak Ibu hadir di Toraja Light Festival di sini di alun-alun, itu tahun ini Toraja Light Festival ketiga. Saya baru baca di media kemarin ternyata Gubernur Jakarta juga bikin Jakarta Light Festival pertama. Saya bilang, oh jangan-jangan beliau meniru ke Toraja ini. Nah, Toraja Light Festival ketiga dan tahun ini semakin meriah, pemerintah daerah sangat mendukung, ada mungkin total ada 60 pohon Natal. Yang buat ini lintas agama Bapak Ibu Saudara, teman-teman Muslim ikut bikin pohon Natal dan semua. Bahkan kemarin di pembukaan ibu-ibu dari Kasida di Makale ikut nyanyi di depan gereja. Jadi betul-betul kita mau perlihatkan satu hal, Natal itu rahmat Allah untuk semua orang, tanpa sekat, tanpa batas, tanpa apapun. Natal itu Tuhan hadir untuk semua orang tanpa perbedaan apapun. Nah, jadi kami mengharapkan ini undangan terbuka untuk semua orang sebab tidak ada yang dapat undangan khusus, semua boleh hadir dari kita untuk kita sekalian. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, secara khusus Crisis Center Gereja Toraja. Kita mengingat saudara-saudara kita di Sumatera Utara, di Sibolga secara khusus, di Aceh, ya Banda Aceh dan juga di Sumatera Barat. Saya baca di grup Crisis Center tadi malam, sampai tadi malam sudah ada dari 1.200 jemaat Gereja Toraja sudah ada 300 jemaat yang memberikan persembahan dan sudah terkumpul sampai tadi malam sekitar 350 juta rupiah. Mungkin akan sampai mungkin setengah, masih akan bertambah karena baru 300 dari 1.200 jemaat dan sudah terkumpul 350 juta rupiah. Saya koordinasi dengan Eforus HKBP yang jadi posko di sana, Ketua PGI Wilayah Aceh yang juga ikut membantu di sana. Di Aceh ini si Iduri tahu Jo. Jadi mereka bilang, Pak Pendeta kalau sekedar kirim uang gampang lah, tapi rampok kami. Jadi kami udah koordinasi dan Ketua Koordinator Crisis Center, kami akan ke Sibolga nanti minggu kedua Januari dan juga langsung ke Aceh, ke Banda Aceh bertemu dengan teman-teman ada di sana. Kita mau pastikan Gereja Toraja hadir untuk melayani semua orang tanpa harus dipisahkan oleh jarak dan segala macam. Ini persekutuan kita. Persembahan Bapak Ibu sekalian ikut meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di Sibolga dan juga di Sumatera Barat. Itu sedikit penyampaian dari kami Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi selamat Natal, Tuhan menolong, Tuhan beserta kita dan kures semangat. Ucapan selamat Natal yang boleh kita dengarkan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang kekasih, kita berdiri. Kita muliakan dan muliakan terus Allah di tempatnya yang maha tinggi. Karena dari tempat yang maha tinggi Ia mencurahkan, memberikan damai sejahtera untuk semua orang yang mengasihinya. Muliakanlah. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah.
turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya, pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah Maha tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Hidupi dan kabarkanlah sukacita Natal, bahwa Tuhan datang, Juru Selamatmu telah lahir, agar seluruh dunia melihat dan mengalami kasih Tuhan. Saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bergembira bersama hari Natal. Kita boleh nikmati bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini yang percaya pada Yesus Kristus. Felix Navidad dan selamat hari Natal kita nyanyikan sambil bersalaman dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Felix Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Kembali ke tempat kita masing-masing dengan penuh damai sejahtera. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal.
sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero